Oke, salam jumpa dengan tukang bikin kopi ya. Kali ini kita akan membahas update Google for Education ya. Kali ini tentang temanya tuh work smarter not harder. Kurang lebih kalau diartikan ya kerja cerdas bukan kerja keras. Ya, bagian yang pertama. Nah, sebetulnya ini update fitur sudah dari bulan Mei ya. Apa sih itu? Nah, kita nanti lihat aja ya. Oke, stay tune terus. Pastikan sudah subscribe. Kalau memang video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu pendidik di Indonesia, silahkan berbagi kepada rekannya, silahkan beritahu ke rekan-rekannya ya, tularkan ilmu yang didapat ya, walaupun sedikit, ya tularkan ilmu yang sudah didapat kepada rekan pendidik yang lain. Oke, stay tune terus, kita mulai. Nah, jadi di bagian update fitur ini, Google pada bulan Mei yang lalu sudah meluncurkan update fitur di Google Dokumen maupun Google Sheet ya, tentang Smart Canvas atau Smart Chips. Nah, mungkin Bapak Ibu pendidik yang luar biasa ini sudah pernah mencoba, bahkan sudah sangat akrab ya dengan Smart Canvas dan Smart Chips itu gitu. Seperti apa sih Smart Canvas dan Smart Chips itu? Nah, tadi maksudnya Smart Chips itu bagian dari Smart Canvas ya, yang diupdate bulan Mei yang lalu oleh Google for Education. Coba kita lihat apa itu Smart Chips. Ya, skenarionya begini, misalkan Bapak dan Ibu ada di satu MGMP mata pelajaran tertentu ya, misalnya saya ambil contoh ini bahasa Inggris, di mana Bapak Ibu berkolaborasi ada satu project ya, misalnya penyusunan kisi-kisi soal kalau dulu ya, gitu. Jadi di sini ada satu project dan tabel ini mengungkapkan tugas apa, penanggung jawab tugas itu siapa, kemudian filenya, ada deadline-nya kapan, dan nanti ada checklist gitu ya. Nah, ini Smart Chips akan sangat membantu karena Bapak Ibu tidak perlu apa ya, mengirimkan file ini misalnya ya, mengirimkan file ini ke rekan kolaborasi Bapak Ibu, cukup dalam satu file ini dikolaborasikan bersama dalam satu file ya untuk memantau project ini ya, ini project management ini untuk MGMP misalnya contoh bahasa Inggris misalnya gitu ya. Nah, tugasnya misalkan kita membuat kisi-kisi soal tingkat misalnya gitu ya, misalnya. Oke, penanggung jawab. Nah, disinilah bisa kita fungsikan Smart Chips. Caranya bagaimana? Kita cukup tekan seperti kita mention gitu lah. Kita sebutkan, kita tag orang. Di sini kan penanggung jawab orang ya. Kita tag orang misalnya, kita seperti ini. Nah, sudah muncul orang yang perlu kita ini dari kontak kita ya. Kita misalkan ketikkan saja nama saya misalnya ya. Oke. Nah, ini ketika kita nah, ini di sini kebetulan orang yang saya sebutkan tidak punya akses ke dokumen ini maka tinggal dibagikan. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa buat dulu dokumennya gitu ya. Bisa dibuat dulu dokumennya kemudian nanti di-share supaya yang bersangkutan bisa view atau edit, terserah Bapak Ibu akan seperti apa. Oke, kita coba misalkan share dengan akses apa, view kah, komen kan, atau editor ya. Misalnya kita ya dia perlu mengedit untuk ngisi checklist misalnya ya, kita kasih akses, kita berikan akses untuk bisa edit. Jadi ketika klik share ini tentunya yang bersangkutan akan menerima email konfirmasi bahwa yang bersangkutan diundang untuk berkolaborasi dalam dokumen yang Bapak Ibu buat tadi. Kalau tadi ini langsung di-share saja ya. Tadi edit langsung di-share, tidak apa-apa. Share outside
di luar organisasi, oke, nggak masalah. Ya, jadi ini salah satu fitur yang sangat menghemat banget ya, kita menghemat. Jadi kita tidak perlu mengirimkan file ini kemudian, "Ayo Pak isi, ayo Bu isi," tidak. Tapi kita cukup mention yang bersangkutan, alamat emailnya misalnya atau nama, gitu ya. Kita coba yang kedua, membuat kisi-kisi soal tingkat SMP misalnya ya. Kita sebutkan lagi add ya, nama orang yang ini misalnya teman saya, Pak Erik ya misalnya, katakanlah gitu ya. Kita berikan akses supaya yang bersangkutan bisa edit. Seperti tadi share, kemudian ubah ini ke edit, kemudian klik share ya. Untuk contoh ini saya tidak perlu. Ya, kemudian misalnya sudah disepakati ada borang ya atau kisi-kisinya itu dituangkan dalam satu dokumen ini. Nah, dokumennya bisa diinikan di sini. Di sini tinggal nanti Bapak Ibu masukkan saja. Setelah klik bagikan itu, linknya masukkan ke sini. Misalkan saya ambil contoh saja, salah satu contoh saja file. Ya, misalnya file ini saja. Nah, klik share ini. Kita get link di sini, anyone with the link. Kita kopikan linknya, kita letakkan di sini. Coba dilihat Bapak Ibu di sini ada hovering hovering statement ya, bahwa kalau ditekan tab maka akan langsung mengarahkan ke file. Kita coba ya. Nah, sekarang tidak perlu lagi link yang banyak tadi, sekarang sudah langsung merujuk ke file tertentu yang sudah kita buat tadi ya, yang kita share aksesnya. Oke. Kemudian untuk tenggat ini juga kita bisa terapkan smart chips di sini. Sekali lagi masukkan tanda add ya, accumulate ya. Kita tinggal masukkan, nah tanggal berapa, kok nggak ada pilihannya. Adanya ini. Gimana dong? Ya kita klik saja yang date ini ya. Kemudian kita pilih misalkan tanggal 31 misalkan ya. Langsung sudah ada muncul di sini. Ini juga caranya sama untuk file. Kopikan bisa dari drive maupun dari dokumen. Tinggal klik bagikan, kemudian di copy dan paste linknya di sini, tekan tab, nanti akan langsung muncul seperti ini ya filenya. Kita tinggal hover ke sini, coba kita lihat hover ke sini langsung di sini tanpa perlu ini ya. Jadi ini juga bisa diajarkan ke siswa ya, siswa Bapak Ibu. Satu dokumen project kelas misalnya atau project kelompok tertentu dibagi dalam beberapa kelompok, misalnya si Budi misalnya bertanggung jawab soal apa, ini bisa seperti ini, bisa diterapkan di kelas. Ya silahkan kreasikan penggunaannya di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Nah kemudian kalau tadi sudah di sini kita checklist, tentunya Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan fitur ini ya. Misalnya ini kan kalau kita untuk masukkan checklist bisa di sini ya. Atau bisa juga kita selain itu kita juga bisa yang dua ini, antara dua ini ya. Kita tekan misalnya ini. Di sini langsung muncul checklist ya. Kemudian di sini juga bisa checklist. Sekarang kita pindahkan ke bawah ya. Kita ini checklist juga bisa. Jadi antara dua ini bisa digunakan untuk ini checklist. Misalnya sudah selesai atau belum, bisa di checklist ya. Ya, tadi kita mau isi ini bullets and numbering ini. Kita misalnya masukkan yang standar tadi ya. Nah, bintang ini kan standar banget, ya kan? Ya, Bapak Ibu ingin mengubahnya, misalnya kita ajarkan ke anak-anak, biasanya anak-anak itu kan kreatif ya. Kita ganti dengan yang kita inginkan gitu ya, yang suka gitu ya. Kita klik format di sini, kemudian bullets and numbering, list option. Nah, ini masih standar, kita klik more bullets. Di sini muncul kalau
Kita bisa pilih di sini kategorisnya apa saja. Misalnya Korea, ya kan, Hangul, boleh, dan lain sebagainya. Bisa Latin, ini huruf, boleh. Kalau kita mau emoji nih, banyak sekali pilihannya. Misalnya kita ini saja ya. Wow, katanya tengkorak ya, skull. Enter maka akan ini yang kedua. Terus yang kedua misalnya kita mau ganti nih. Yang kedua saja kita ganti. Sama format, bullets and numbering, kemudian list options, more bullets. Kita bisa pilih yang lain. Kita bingung tidak tahu keywordnya apa yang mau dicari di sini. Kita gambar saja yang kita ini. Kita coba ya. Kecanggihan Smart Canvas yang ada di Google Docs dan Google Slide juga bisa ya. Eh, Gambar apa ya misalnya? Saya kurang bisa menggambar sih sebetulnya. Nah, ini saya gambar asal keluarnya seperti ini. Kalau ingin coba gambar yang lain, kita reload di sini. Apa ya? Ular misalnya ya, boleh. Nah, sudah muncul gambar yang ini. Silahkan berkreasi sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu dan juga ajarkan kepada siswa untuk kreatif ya. Mereka tuh kan biasanya kreatif-kreatif sekali ya, bisa menggambar apa. Silahkan. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya berbagi pada kesempatan ini. Update tentang Google Dokumen, Smart Canvas, dan Smart Shapes. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ngopi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.